Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kelihatannya ada perbedaan agama. Ya. Apa yang dimaksud perbedaan agama menurut Allah? Ya, menurut Al-Quran itu agama dari Allah mengikuti jalurnya penciptaan manusia dari satu diri aku kemudian menjadi dua ruh, ya, menjadi 12 jiwa, lalu masuk ke dalam jasad. Ini jalurnya Islam, jalurnya fitrah. Ya. Selain jalur ini adalah jalurnya agama nenek moyang, agama dari ibu bapak. Ibu bapak ini tugasnya menciptakan jasad atau membuat jasad. Jadi ketika agama nenek moyang dan agama dari Allah ini menyatu pada diri kita, inilah yang terjadi peperangan. Inilah yang disebut dalam Al-Quran itu perang dan sebagainya, pergi berperang dan sebagainya. Ini yang dia maksud dalam diri kita itu kejadiannya. Perang antara kekuatan ruh yang ada pada diri kita yang memasuki wilayahnya kekuasaan hawa nafsu. Ya. Jadi lakum dinukum waliyadin itu artinya ketika terpisah antara aku yang tinggal dalam jasad dengan jasadku itu sendiri. Ya. Terpisah jasad. Ya, karena jasad itu berasal dari agama nenek moyang, maka kembalilah kamu ke tanah, ya, kembali ke tanah. Ya, saya akan kembali kepada Tuhanku. Ya. Kalau itu terjadi, maka pemisahan antara jasad dengan isinya itu tidak akan kesakitan, tidak akan sulit. Itu disebut dengan lakum dinukum waliyadin. Ya. Jasad kita lah ini yang menjadikan kita Yahudi, Nasrani, Majusi kalau bahasa Nabi. Ya, kullu mauludin yuladun ala fitrah. Semua anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, dia mengikuti Islam. Lalu kemudian kedua orang tuanya, ibu dan bapak ini melahirkan jasad. Ini akan menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi. Yahudi, Nasrani tidak akan ridho kepadamu sampai kau mengikuti milah mereka. Ini akan terus menyerang. Ya. Kekuatan jasad ini akan terus menyerang. Yahudi, Nasrani akan terus menyerang pada diri kita. Makanya ini harus terus mendekati ruh. Mendekatlah kepada ruh, kepada Al-Quran, supaya jiwa ini mempunyai kekuatan yang besar untuk mengendalikan hawa nafsu. Jika berhasil mengendalikan hawa nafsu, nah itulah namanya kemenangan yang besar. Disebutlah dia sebagai hari raya. Idul Fitri, Idul Adha sama. Ya. Idul Fitri karena berhasil menjadikan kembali kepada fitrah. Idul Adha karena berhasil mengalahkan binatang-binatang yang ada pada jasad sebagai simbol hawa nafsu. Saya ulangi, lakum dinukum waliyadin artinya terjadilah pemisahan antara kekuatan hawa nafsu dengan kekuatan ruh yang ada pada diri kita. Ya. Peperangannya ada pada wilayah jiwa, wilayah berperang. Itu yang salah atau keliru dipahami oleh teman-teman yang selalu menggolong-golongkan dirinya itu menjadi beberapa agama, sehingga dia menganggap dirinya berada pada wilayah yang benar. Inna dina indallah Islam. Hanya Islam yang benar, agama yang lain salah. Agama yang lain itu yang mana? Ya. Yang mana agama yang lain? Menurut Al-Quran, ya, jangan menurut kenyataan yang ada. Kalau menurut Al-Quran, maka ya selain Islam itu adalah agama nenek moyang dari kedua orang tua kita, dan itu melekat pada diri kita sendiri. Jadi yang kita perangi, yang kita apa? Ya, yang tidak boleh dijadikan teman adalah kekafiran, keyahudian, kenasranian kita. Itu yang harus kita perangi. Bunuh kekafiran diri kita. Bukan disuruh membunuh orang-orang di luar sana, bukan. Pada dirimu sendiri. Ya. Siapakah itu ahli kitab? Yang selalu diterjemahkan Yahudi dengan Nasrani. Ahli kitab itu ketika serah terima amanah antara jiwa dengan jasad, terjadi serah terima amanah, lalu jiwa ini menerima amanah, lalu menerima jasad sebagai kitabnya, disebutlah ini jiwa sebagai ahli kitab. Jiwa kita sendiri ahli kitab karena dia menerima amanah, menerima jasad. Oleh karena jasadnya inilah nanti dia akan menjadi terpengaruh untuk bisa kembali naik ke atas. Karena pada jasad itu ada kekuatan besar, kekuatan Fir'aun, kekuatan hawa nafsu, kekuatan ego. Bagaimana caranya kita mau sampaikan kepada orang-orang? Jadi teman-teman yang berpikir, ya, berada di jalan yang lurus, kemudian ingin menjadi penolong-penolong Isa,
ya, penolong-penolong Isa menjadi berada di jalan yang lurus, kemudian menjadi penolong bagi agama Allah, menjadi Isa, penolong Isa, ya, dengan segala kemampuan yang ada, ya, beradalah pada jalur ini, ya. Meskipun sebesar pengorbanan si burung pipit yang hanya membawa air dengan paruhnya untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim, sudah cukup, sudah nampak bahwa dia berada pada posisi yang mana. Membantu menolong agama Allah supaya berada di jalan yang lurus, atau membantu menolong agama Tauhid yang memecah belah manusia. Gunakanlah segala kemampuan yang ada untuk bisa menolong agama Allah, supaya, ya, namanya Allah itu tidak perlu ditolong. Sesungguhnya yang kita tolong itu adalah diri kita sendiri, ya. Yang kita tolong adalah diri kita sendiri, supaya kita bisa kembali kepada fitrah atas pertolongannya Allah. Maka tolonglah agama Allah dengan segala kemampuan yang ada, ya. Nabi-nabi sengaja diturunkan, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Ibrahim, seterusnya, ya, sampai Musa, Nabi Isa, semua itu untuk mengajarkan tentang Islam ini. Maka berperanlah untuk mengajarkan Islam, ya. Kalau tidak mampu menjadi penyampai tentang ajaran ini, paling tidak menjadi fasilitator untuk bisa tersampainya ajaran ini kepada umat manusia. Karena kita sudah berada pada tingkat kekhawatiran, ya, tingkat kekhawatiran di mana manusia bangga dengan golongannya, merasa benar dengan golongannya, lalu kemudian terjadilah perpecahan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Tinggal menunggu waktu, ya, bagaimana ini supaya diselesaikan, supaya dihabiskan, supaya mereka itu saling bunuh, ya, berperang dan saling bunuh atas dasar agama. Padahal tidak seperti itu, ya. Al-Quran dijadikan sebagai, ya, bahan cemoohan oleh beberapa orang, ya. Oleh karena apa? Terlanjur dia pahami bahwa yang disebutkan orang kafir dalam Al-Quran itu orang lain, yang disebutkan ahli kitab itu orang lain. Dan ini diajarkan secara turun-temurun, bahkan sampai kepada penghakiman. Orang-orang yang keluar dari agama Islam, hukuman mati. Betul, tapi tidak seperti ini maksudnya. Bukan kita membunuh orang. Artinya kalau kita tidak Islam, keluar dari Islam, berarti tidak berserah diri, sehingga nilai kita itu adalah seperti bangkai berjalan. Amalan kebaikan kita itu tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan bernilai bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak Islam, tidak berserah diri, pasti ngaku-ngaku. Pasti amalanmu itu tidak akan diterima karena mengaku. Itu disebut dengan tidak Islam, keluar dari Islam. Bukan menghakimi orang. Ya. Lagi-lagi nih, ya, saya sampaikan kepada teman-teman, ya, silakan berperan, silakan aktif, ya, ya, untuk bisa menjadikan agama Islam ini terangkat kembali ke permukaan, ya. Bagaimana mengislamkan seluruh manusia, ya. Kembalilah kepada ajaran nabi-nabi, ya, ajaran Al-Quran yang sesungguhnya, ajaran Islam yang sejati, yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Baik, kita baca dulu lagi chatting. Surat Al-Hujurat. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kalau kembali ke diri manusia, namanya kelompok itu mungkin fungsi dari beberapa bagian tubuh. Ada fungsi tangan, ada fungsi kaki, ada fungsi mata, mulut, hidung, paru-paru, ginjal, dan lain. Semua dari fungsi ini tujuannya untuk mengenal Allah. Betul sekali, ya. Kalau kita sudah kembali kepada satu diri kita, nah, maka cara pandang kita terhadap orang lain itu selalu kita pandang pada diri kita sendiri. Ya. Di luar sana ada sesuatu yang buruk, maka lihat ada pada dirimu. Pada dirimu itu ada sesuatu yang buruk. Ya, sehari-harinya menjadi tempat keluarnya kotoran. Pertanyaannya, apakah kita benci dia? Apakah kita maki-maki dia? Ternyata tidak. Justru menjadikan fasilitas bagi kita untuk mendapatkan amal, namanya beristinja. Ya. Kita bersihkan diri kita dengan istinja, itu amal.
Kalau di luar artinya menjadikan kita sebagai lahan dakwah untuk menyampaikan pengetahuan apa yang kita tahu tanpa kita paksakan orang lain untuk memahami apa yang kita pahami, tidak perlu. Tetapi dengan menyampaikan sesuatu hal yang kita yakini benar, ya tugas kita selesai. Selebihnya itu urusan Allah untuk memberikan hidayah atau tidak. Ya. Nanti kita buka-buka lagi karena ini sangat menghalangi praktik sholat kita. Ya. Sangat menghalangi praktik sholat untuk bisa sampai kepada perjalanan diri kita, ya. Perjalanan diri kita untuk bisa sampai ke sana, ke titik kemarifatan paling tinggi, ke titik rahasia, kita terkandas ke sini karena ya kita mengerjakan sholat tetapi secara lahiriah kita masih berkeyakinan bahwa kitalah yang merasa lebih baik daripada golongan yang lain. Paling tidak kita merasa satu golongan dibandingkan golongan yang lain. Kita berada pada satu golongan. Oke. Bagaimana dengan golongan Ahlussunnah wal Jamaah? Wah. Ya. Nabi mengatakan umatku. Jadi kata umatku ini bukan umat Islam. Ya. Umatku itu seluruhnya manusia. Karena umatnya Nabi Muhammad itu bukan sekelompok seperti kita yang berKTP Islam umatnya. Yang tidak berKTP Islam bukan umatnya, tidak. Umatnya Muhammad itu seluruh manusia. Ya, sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir seluruhnya adalah umatnya Muhammad. Itu akan terbagi 73 golongan. 72 golongan sesat. Hanya satu yang selamat, ya. Satu golongan ini namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah itu artinya mengikuti jejak langkahnya Rasulullah, menjadi rahmatan lil alamin, menjadi memberi manfaat bagi seluruh alam. Al-Jamaah itu artinya terhimpun dalam satu kesatuan yang besar, tidak menggolongkan diri. Jadi golongan ke-73 ini merupakan golongan yang paling besar yang menghimpun semua golongan umat manusia. Itu disebut dengan Al-Jamaah. Jadi bukan yang sebuah golongan lalu memberikan nama dirinya golongan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan seperti itu. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak akan nampak, tidak akan kelihatan di muka bumi ini. Kenapa? Karena dia satu kesatuan. Ya. Sebagaimana dengan siapa-siapa di antara manusia ini yang muslim, kita tidak nampak, tidak bisa kelihatan. Karena dia berhimpun dalam satu kesatuan. Seluruh umat manusia memberi manfaat sebesar-besarnya untuk manusia yang lain, untuk lingkungan sekitarnya. Nah, itu namanya mengikuti sunnah. Al-Jamaah artinya terhimpun dalam satu kesatuan yang besar. Ya. Itulah yang selamat. Yang lainnya terkandas dalam dalam golongan-golongan itu tadi. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Ya, biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu. Surat ke-23 ayat 52 sampai 54. Masih ragu? Lagi teman-teman, ya saatnya kita untuk mengajak kepada jalan yang lurus, ya. Mari kita mengajak kepada jalan yang lurus. Ini adalah tugas para nabi-nabi Allah terdahulu. Ketika manusia diturunkan ke dunia, ketika manusia mesti memasuki wilayah jasadnya, ya. Ketika itulah dia pasti akan dikuasai oleh hawa nafsunya, ya. Lalu nabi-nabi diajarkan supaya bagaimana dia bisa mengendalikan itu hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu dikiaskan dengan wanita. Di dalamnya yang mengisi jasad itu namanya laki-laki. Laki-laki ini dibekali kepadanya ruh, kekuatan ruh. Laki-laki yang harus jadi pemimpin. Jangan hawa nafsu, jangan wanita. Jadi bagaimana caranya supaya laki-laki ini menjadi pemimpin? Itulah ajaran para nabi. Supaya setiap orang, setiap manusia mampu mengendalikan kekuatan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Ya. Perbedaan-perbedaan yang muncul pada diri manusia ini oleh karena tercipta dari laki-laki dan perempuan, tapi karena dipimpin oleh ruh, sehingga perbedaan itu menjadikan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Maka terciptalah persatuan umat manusia. Karena perbedaan itu, karena perbedaan tercipta persatuan. Ya. Masing-masing berbeda kemampuan, tapi masing-masing memiliki kekurangan.
yang dibutuhkan orang lain untuk mengisi kekurangannya, dibutuhkan kemampuan orang lain. Terjadilah kata saling, ya. Wahai para manusia, salinglah, saling memberi, saling bermanfaat. Siapakah yang paling mulia di antara kita? Yang paling tinggi ilmunya? Yang paling banyak hartanya? Ternyata tidak. Mau banyak kemampuanmu, mau tinggi ilmumu, kalau kau miliki sendiri, tidak ada manfaatnya bagimu sebelum kau berbagi dengan orang lain. Ketika kau memberikannya kepada orang lain, maka itu yang menjadi manfaat bagimu. Niscaya jasadmu ini yang kemampuannya sangat terbatas akan digantikan dengan yang lebih baik nanti di akhirat sebagai sebuah wadah yang sangat sempurna, insan kamil alias surga. Ya, yang disebutkan dikiaskan sebagai ya 72 bidadari. 72 itu adalah golongan-golongan yang ada pada jasad kita. Kalau disebut 72 bidadari, berarti sempurna jasad ini tanpa cacat sama sekali. Disitulah aku tinggal, yang menjadikan mempersatukan yang 72 ini tadi. Oke, cukup. Ya, cukup ya. Insyaallah nanti kita akan buka-buka lagi. Ya, kita akan masih membahas tentang persatuan umat manusia, karena ya, kalau ini dibiarkan terus, kita akan membahas terus masalah ya, masalah-masalah yang sifatnya umum. Ya, ada satu hal yang sangat mendasar, ya. Sebelum kita membahas yang lain, satu hal yang sangat mendasar untuk bisa mendapatkan ilmu hikmah, kembalilah dulu kepada fitrah yang awal, fitrah penciptaan manusia, kembali kepada Islam, bahwa kita diciptakan sama, ya, semuanya sama berdasarkan fitrah, itulah Islam.